Halo, Mam udah selesai makan ya? Ya, udah. Bener loh, apa Iya. selesai? Oke, kasihan. Tenang, oke ya. Kalau begitu kita berlanjut. Kak Cika tadi sambil nyari-nyari. Contoh tampaknya kita mesti bikin sendiri. Oke, tenang ya. Hamam kalau ada apa-apa tanya ya. Kalau nggak ngerti ya. Tadi itu kan kita sampai ke wait. Tadi Kak Cika mau ngejelasin. Bukan yang ini deh kayaknya. Kita tuh sampai ke ini di close aja gitu ya. Tunggu, sabar. Kebanyakan yang dibuka. Ini. Ini gitu. Ini. Bukan digit. Nah ini. Nih. Ini kan. Nah. Nah ini, Mam. Kita sampai sini tadi. Tunggu. Oh iya. Ini kan tes akurasinya kan. Nah, benar. 99% kan? Oke. Berarti kan udah oke ya sekarang. Kita tuh bisa nge-save modelnya. Jadi gini. Kan misalnya Hamam udah punya dataset nih. Terus sudah di-run kan. Konfigurasinya kan misalnya konfigurasi itu apa sih Kak? Layer-layernya. Jadi layer-layer kayak gini nih ya. Ini tuh kayak waktu kita ngedesain neural network. Jadi misalnya inputnya mau berapa, outputnya mau berapa, hidden layernya mau berapa gitu. Nah ini tuh nggak ada sakleknya sebenarnya Mam. Jadi misalnya boleh nggak convolutionnya 3 layer, poolingnya berapa layer gitu ya. Terserah gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada defaultnya gitu. Nah, rumus untuk apa ya konfigurasi ini tuh yang susah gitu. Makanya kalau misalnya ada satu kan misalnya ada perusahaan AI nih, kenapa ya sistem AI yang ini tuh bisa bagus, yang lain jelek gitu. Nah mereka tuh nggak menemukan model yang pas gitu untuk kasus itu. Nah kalau kita udah bisa ya udah bikin, anggap kita udah punya ini model ini udah jadi. Nah ini tuh bisa kita save. Jadi kok kayaknya harus bilang lagi ya, Mam. Ntar kecikaran lagi di depan deh. Soalnya kok kayak hilang sih dia. Tunggu ya. Kita soalnya udah berapa jam tadi? Tunggu. Configuration. Kak Cika run lagi di depan deh. Sabar ya. Ini kan yang kita kan. Oke. Kita tuh yang mana tadi jadi hilang lagi kan? Ini kan. Rigid recognition ya. Tenang. Kita pilih dulu ini. Soalnya pada hilang nggak? Centangnya hilang. Tenang. Ini. Baca dulu TensorFlow-nya. Ai. Kok lama? Karena baru connect lagi ya. Sabar ya. Soalnya kalau kita tiba-tiba ngeran di bawah, nanti dia nggak recognize definisi-definisi di atasnya. Bukan, tapi dia ada import dependency ya. TensorFlow itu untuk machine learning-nya, Matplotlib buat ngeplot, Seaborn buat ngeplot, NumPy buat ngitung, Pandas buat data, Math buat matematik, DateTime untuk bikin folder. Ini lama kali lah. Come on, bos. Apakah aku harus nge-refresh ini? Coba ya. Dia nggak connect apa ya? Tunggu ya, bentar ya. Oke. Yaudah, sekarang jalanin dong. Kan kita mau nge-run ini. Coba tuangin di run. Oh, udah nggak jalan nih. Udah Mam, ini udah centang deh. Oke, ini aman. Udah aman. Tinggal di refresh. Tadi udah centang-centang berarti udah oke. Oke, udah running semua. Akurasi segitu ya. Ini kan pokoknya kamu mesti perhatiin. Kalau kita ngetes machine learning,
loss-nya harus rendah, akurasi harus tinggi. Akurasinya udah 90%, nah kita save sekarang. Ini kan udah kita printnya validation loss-nya segini. Sekarang modelnya kita save. Nah ini modelnya itu bisa kita pakai lagi gitu. Kalau misalnya hasilnya jelek, kita tuh bisa reconfigure lagi, nanti terus dites lagi. Nah sekarang kita do prediction ya. Prediction one hot, loaded, mon predict, X test, normalize. Kita coba misalnya eh kita loading X test normalize-nya. Terus kita print prediction-nya apa gitu ya. Eh each prediction consists of 10 probability dari 0 sampai 9. Kita harus ngambil digit yang probability-nya paling tinggi. Jadi kalau kita lihat ya di data frame, itu yang datanya paling tinggi itu adalah tebakannya. Jadi saya gini, ini 0 kan. Nah, dia prediksinya paling tinggi yang mana? Ini agak susah ngeliatnya soalnya kali 10 pangkat sekian sih ya. Jadi kita susah nih ngeliatnya. Nah, berarti kan kita bisa ya, let's extract prediction with highest. Nah, ini kan pusing lihat ya. Jadi kita ekstrak nih. Kita ambil yang punya highest probabilities gitu ya. Jadi kayak misalnya, oh 0 tuh 7, kemungkinannya 7, 1 tuh kemungkinannya 2 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, berarti kan predictingnya tuh yang paling tinggi itu adalah 7. 7 ya. Coba kita print predictionnya. Prediction 0 to 7. Kita print ternyata benar 7 gitu. Nah, berarti kan kita tahu ya si modelnya tuh benar gitu nebaknya. Karena dia berdasarkan angkanya gitu ya. Seharusnya apa, dia prediknya benar gitu. Cuma memang caranya beda sama yang tadi. Kalau yang logistic regression kan kita harus apa namanya ngebikin classifier per angka ya. Kalau ini enggak gitu. Jadi kita tinggal bilang aja yang mau dipredik yang mana, kita ambil satu data, terus kita cek itu datanya angka berapa gitu. Cocok nggak tebakannya gitu. Ternyata benar gitu. Angka 7 gitu ya. Nah, sekarang kita print banyak sekarang, Mam. Kita suruh predik sekarang. Kita sekarang pakai iterasi ya. Kita gambar. Nah, eh yang tebakannya benar itu warnanya hijau, yang tebakannya salah warnanya akan merah. Nah, dia tuh ngeprint 196 gambar 15 kali 15. 15 kali 15 tuh berapa ya? 125 berarti. Oke. Oh, berarti ya. Terus dia print color mapnya gini, lihat deh, Mam. Ya, ini ya. Ini angkanya, yang bawahnya prediksinya. Liatin, ini pakai CNN. Jadi 7 diprediksi 7, 2 diprediksi 2 gitu. Dia bisa ngepredik sebagus ini gitu. Dan sebenarnya dia tuh nggak labeling gitu. Dia tuh nggak tahu ini angka berapa. Cuman dia tahu ini tuh pola apa gitu. Nah, yang salah tuh cuman, nggak ada salahnya nih 100%. Tadi kok ada yang merah ya, Mam? Ini nggak ada yang salah loh. Hebat loh. Ini padahal bentuknya kayak 8, dia tetap 3. Prediksinya Edan ini CNN. Nggak tahu. Iya sih, kalau logistik. Nggak ada yang salah, Mam. Lengkap ini. No, nggak ada yang salah. Perfect, ini perfect nih. Coba kita run lagi. Nah, Hamam lihat kan, ini kan sekali jadi kan, yang nggak ada iterasi ya. Maksudnya ini tuh iterasinya cuman per data gitu, bukan per classifier. Kalau kita pakai logistic regression, kita harus diiterasi per banyak labelnya. Ini nggak ada yang salah, 100% ai. Ya, tapi untuk sekian data sih, cuman 196 ya. Kalau 10.000 data ya nggak tahu lah gitu. Nah, oke ya, Hamam udah lihat ya. Oke, keren Kak. Gak ada yang salah lihat. 9 sama 8. 3 yang kayak 8 aja nggak salah tebak dia. Saking jago. Saking jagonya. Nah, sekarang ingat nggak confusion matrix, Mam? Nah, confusion matrix itu dibuat untuk melihat kan, nih Kak Cika build dulu ya. Nah, ini Mama melihat bahwa yang vertikal itu adalah nilai yang benarnya, yang horizontal ini adalah tebakannya kalau nggak salah gitu deh. Nah, kalau Hamam lihat di sini tuh kalau ada
diagonal, diagonalnya angkanya gede, itu tuh berarti sistemnya bagus. Karena dia berarti tidak nggak banyak error gitu. Ini kalau ininya gede itu sebenarnya wah ini oke nih gitu. Nah, tapi kayak misalnya ada di sini ya pencilan gitu ya kayak gini-gini itu artinya apa? Dia sebenarnya angka 8 tapi disangka 2 gitu. Nah, itu 2 kali terjadi gitu. Misalnya ini. Ini maksudnya apa sih, Kak? Ini artinya beneran sebenarnya 0, tapi dia disangka 7. Nah, itu terjadi 1 kali gitu. Ini yang 3 ini tuh berarti dia sebenarnya angka 3, tapi disangka 7 juga. Itu terjadi 3 kali gitu. Kok bisa ya? Nah, ini menggambarkan eh, confusion matrix. Makanya namanya confusion itu karena kadang-kadang dia suka ketukar gitu ya, salah nebak gitu. Confuse gitu. Udah deh, berarti sekarang kita bisa bikin. Nah, eh, kalau kita pakai TensorFlow, kita tuh bisa punya board untuk ngecek eh, apa performance dari machine learningnya. Coba ya kita running ya. Udah sekalian, bukan? Dia bikin rekap apa visualisasi. Lihat yang mam. Tuh, dia pakai 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 tensor board. Ini dia analisis datanya walaupun ini ke kita perluin banget sih. Aci juga nggak ngerti apa ini. Ada histogramnya ya. Ada histogram kernelnya bla bla. Ya sih. Ya ini untuk melihat performance-nya aja. Kerapatannya terus ya jadi kita bisa nambahin density-nya, akurasi. Epochnya kita bisa lihat ya. Misalnya akurasinya paling bagus berapa gitu. Nah, Hamam bisa lihat bahwa oh maksimum di mana nih? Epoch yang paling optimal tuh di mana? Nah, kelihatannya kalau udah 9 kali itu dia udah mentok, udah nggak bisa nambah lagi. Jadi ini tuh ya kalau kita lihat epoch akurasi, kita tinggal lihat di sumbu X-nya aja. Dia tuh udah hampir ke angka 1 tuh di mana gitu. Jadi kalau kita punya kayak gini, ngapain gitu? Kita bikin 100 epoch aja, jangan kayak orang kurang kerjaan gitu ya. Kalau saya dia udah begini nih, misalnya gambarnya udah begini nih, ya udah gitu. Di sini tuh udah optimal. Mau dilanjutin sampai 10.000 epoch juga nggak ada gunanya gitu. Karena bakal begini aja gitu. Mau kayak apa? Emang lu kebanyakan duit misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma 4, itu kurang optimal nih. Masih bisa naik lagi gitu. Kalau cuma 2 epochnya, aduh, kurang juga. Sebenarnya masih bisa naik gitu. Maaf. Jadi, kalau udah ada sistemnya sih sebenarnya kalau pakai contoh-contoh yang udah ada tuh sebenarnya ya, ketelitian 70% tuh udah oke lah gitu ya. Kalau 90% tuh udah menggila sih gitu. Dah, jadi Abang udah kebayang ya ini untuk tulisan tangan gini tuh dia udah bisa. Jadi Abang bisa ngebayangin sebenarnya inputnya tuh bisa macam-macam gitu. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin ini kan tulisan tangan. Kalau muka bisa nggak? Nah, muka bercerita tentang muka. Muka itu kan sesuatu yang apa ya? eh, agak kompleks ya. Nah, ini Kak Cika coba cari ya. Kayaknya bukan yang ini deh, yang ini deh. Tapi dia pakainya PCA. Tuh gimana yang bukan PCA? Ada ini tuh bisa pakai. Ini dia dapat datasetnya dari mana sih? Ntar ya Kak Cika cek dulu ya. Bentar ya Mama. Kak Cika. Nah, ini soalnya pakai. Mau kita coba aja, Mam. Oke lah, ntar. Kak Cika punya sih sebenarnya. Kak Cika punya ini nih. Kalau yang ini apa ya? Cika punya naif bias, saya pengen ngajar. Nggak mau ngajarin Hamam terlalu banyak juga sih, takut pabelit ya. CNN aja deh sama sama yang kemarin. Nah, ini deh Mam, Kak Cika mau nunjukin nih. Eh ini terpaksa pakai KNN tuh Kak Cika cuma nunjukin aja ke Hamam ya. Bahwa kita tuh bisa deteksi gambar. Nah, ada algoritma namanya KNN. Eh, namanya
Oh, Nearest Kak, neighbor. jika Nah, kan, iya ya, Mam. Kenapa? mau izin ke toilet. Kenapa, Mam? Boleh, boleh. Yuk. Kasih tahu kalau udah balik ya. Ya, oke. Oke, oke, oke. Mm, Sok. Sampel coba ya. Coba aja lah ya. Ntar. Ini kita coba. Voice classification. Hmm. Hmm. LFW ya. Biar gini. Ini Fetching coba ya. Kita coba ya. Oh, udah balik, Kak? Oke, ntar Mam. Sekarang, ntar Kak Cika tuh ada dua yang pengen dicoba. Oke, nanti kita mau mindah ya. Ini nggak usah deh, Mam. Ya, kita coba ini dulu ya, Mam. Kak Cika nanti mau eksperimen ini pakai logistic regression ya. Kak Cika kalau mau ngejelasin KNN dulu takut Mam pusing soalnya udah kebanyakan. Nah, sekarang gini, kita tuh punya data, Mam. Kan kalau tadi kan datanya tuh angka ya.
angka kayak digit gini kan. Sekarang tuh muka. Nah, menurut Hama mau ada persamaan nggak? Lebih susah nggak kalau muka? Nah, ini kan mukanya grayscale ya. Harusnya bisa nggak sih dikenalin? Harusnya. Sebenarnya kalau misalnya pun fashion gitu ya, misalnya baju atau apa gitu yang bentuk-bentuk aja juga harusnya bisa. Nah, ini sih datanya tuh kayak gini bentuknya. Sebenarnya sama aja kan prinsipnya ya. Kalau secara logika kan, kalau saya kayak gini tuh dia ngelihat distribusi warna dari pixelnya kan. Cuman dia memang pilihannya eh ya biasanya lebih jelas lah, lebih kontras angka gitu ya. Tapi kalau muka kan eh, sebenarnya buat pengenali wajah tuh banyak algoritmanya, Mam. Ada hard cascade, ada apa, ada matrix gitu ya. Cuman kalau kita mau gunakan pendekatan seperti mengenali tulisan tangan, itu juga bisa. Nah, ini tuh dia pakai algoritma lain ya, namanya KNN. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, eh, ini tuh kita sebutkan eh ini tuh labelnya. Jadi ini tuh data namanya orang-orangnya ya. Ada Ariel Sharon, ada Colin Powell, George Bush, Tony Blair, dan sebagainya gitu ya. Dan ini tuh kayak gini, Mam. Berarti apa tuh? Berarti datanya ada 1348, ukurannya 62 kali 47, kebayang nggak? Jadi ya datanya ada segitu banyak. Nah, satu gambar ini kita analisis dulu ya. Berarti satu gambar ini tuh gini, berarti kan itu berarti 62 kali 47. Berarti berapa tuh? 62 kali 47. Kok nggak ada kalkulator ya? Ntar dulu. 62 kali 47. Gitu, jadi segitu, Mam. Jumlahnya ada segini. Ntar tuh, Mam. Ntar, Mam. Kita ambil. Ntar ya, Mam. Balas ini dulu bentar ya. Nah, udah. Gitu ya. Jadi kan si gambarnya kayak gini. Oh, si datasetnya. Oke, kita lihat. Nah, Kak Cika tuh yang nggak tahu persis ada berapa data, cuman ada segini maksudnya distribusi datanya ada berapa. Udah. Sekarang kita punya dataset kayak gini, ukurannya kayak gini. Nah, kita tuh ngambil dari sklearn, kita bagi jadi train sama tes kan, dikasih random gitu ya. Kita berarti split X train sama X test, di split berdasarkan data gambar fotonya sama targetnya apa, pakai random lah gitu. Terus kita ini sama dia dipilihin sendiri aja. Kayaknya sih udah defaultnya. Terus dia bilang katanya oke, untuk training 1011, untuk tes 337. Ya udah. Sekarang kita ini apa? Kok ini kosong? Terus kok nggak diselesain? Lah ini codingnya mana? Dan ini nggak selesai, KNN-nya. Kenapa gitu ya? KNN face classification. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini KNN. Kalian kasih cek dulu ya. Open. Oh, kenapa nggak selesai ya? Face recognition. Oke, kalau gitu kita selesaiin aja. Nah, sekarang kita coba ya, Mam. Ini kita close. Ini kita coba gini. Kayak mat robot lah. Sebentar ya. Ini saya hapus dulu. eh Mam. Ini berarti nggak usah ya. Yang ini. Lab 5 nggak usah. Kita lab 4 aja, Mam. Nah, sekarang berarti Kak Cika pingin bikin baru gitu ya, Mam ya. Kita bikin baru ya buat yang Hamam ya. Tunggu. Berarti nih Kak Cika ke sini. Biar kita nggak lupa.
Nanti Kak Cika share ya ke Hamam ya. Kita bikin baru ya. Kita bikin collab research. Kita taruh di kanan. Kita bikin new notebook. Nanti Kak Cika share ke Hamam biar Hamam bisa ngoprek juga. Tunggu. Hamam, space, record, mission, with logistik, regression ya. Semoga selesai. Kalau nggak selesai ya mudah-mudahan bisa lah. Kita coba lah. Semangat. Oke. Sekarang Kak Cika nyulik dari sini ya sebagian. Kita ini nggak selesai juga sih, aneh. Kenapa nggak selesai ya Kak Cika ya? Ngerjainnya. Aku apa? Nah ini Kak Cika masukin ke sini. Kita import matplotlib. Terus kita ambil datasetnya. Eh, kalau gitu nge-lag dia. Astaga, itu kan jadi banyak. Ini kita run dulu. Biar dia mendownload dulu. Dan dia nge-print. Sebenarnya kalau pakai CNN, dah dapat. Sekarang kita print dulu. Oh, nggak bisa sih. Oke. Oh, nggak ngeran. Nah, udah dapet ya sampai sini ya, Mam. Oke, sekarang kan udah ya. Kita tuh udah nge-load datasetnya nih. Nah, tantangan berikutnya adalah hmm, kita mau ini, Mam. Nah, ini kan tadi kita pakai data pixel ya yang buat handwriting. Sekarang kita coba cek ya. Oh, kita sekarang ini kan dapat gini ya. Tapi kita belum masukin X-nya ya. Oke ya. Ngambilin X sama Y-nya gimana sih, Mam? Pakai ini aja kali ya. Tunggu pelan-pelan. Pakai ini ya. Ini aja gini. Pakai ini aja gitu ya, Mam ya. Cobain ya. Kak Cika belum share ya? Tunggu. Lagi ya, Mam mau cobain juga ngedit. Aduh, nge-lag. Sabar. Share dulu. Kita share ke Mam. Copy link restricted jangan. Gimana sih sebagai editor? Copy link dan kita kasih ke Hamam. Lah, kok nggak mau?
Nah, oke, ini Cikarang ya. Dah, sekarang kita udah dapet data training ya. Sekarang kita coba gini, Mam. Kan kita udah dapet nih. Ntar, ini sekarang kita coba nyontek yang ini ya. Yang tadi ya, yang ini. Sementara yang kanan kita punya yang hamam kan. Nah, sekarang kita coba gini, Mam. Oke deh, sekarang kita coba train X train kayak gimana coba? X train. Ini kan, dia array aja gitu, segitu banyak. Kalau X train misalnya 0 gitu apa ya? Ya satu aja sih datanya. Tapi datanya bentuknya gini berarti. Nah, kayak gini, Mam. Data float gini angka. Jadi dia kayak array, berarti dia tuh panjang gerbongnya 6 64 kali 2 62 kali 47. Terus isinya grayscale nih. 0 berapa sampai 0. Tapi kok grayscale-nya 0, ya? Ngari lah Kak Cika kenapa angkanya gitu ya? Oke lah ya. Udah. Sekarang kita coba kalau kayak gini misalnya bisa nggak sih kita bilang gini? Oh, shape-nya gini, Mam. 1011 kali 2914. Kalau cuma satu gimana? 2914. Emang kalau 64 kali 62 kali 47 berapa sih? Eh, 62 kali 47. 2914 bener, Mam. 2914 berarti shape-nya. Jadi gerbongnya tuh sepanjang itu. Oke, ngerti. Oke ya, berarti shape-nya udah tahu. Kalau Y, kalau Y train kayak gimana? Oh, ini ada nih. S data shape, S data shape, train data shape. Kalau Y train, ini. Bukan, jadi, oh, numbering, Mam. Jadi, di indeks. Jadi, kayak misalnya kalau 3 itu berarti kan ini kan kayak Ariel Sharon gitu ya. Berarti 0 itu Ariel, 1 tuh Colin Powell, 3 Donald, 2 Donald, 3 George Bush. Coba ya, Y-Train. Y-Train tuh kayak gini kan. Coba kita shape deh. Berarti ada 1011 ya. 1011 data ya, Mam. Tapi kok ini 1000? Oh, karena train ya. Train doang ya. Kalau keseluruhannya sih 1000 lebih. Berapa tadi? Oke, oke. Udah, berarti udah tahu gini. Kita coba aja ya. Sum digit misalnya. Taruh Kak pusing. Itu kan train ya. Tar. Ini kan dia dapat ya. Dapat data sama target kan. Tapi ini belum dibagi jadi train ya. Oke. eh Kalau gitu Kak Cika boleh nggak sih ngambil satu sum digit? Coba kayak gini bisa nggak ya? Coba deh. Kita bereksperimen aja. Soalnya nih kita berbeda. Nah, yang pusing tuh gitu, Mam. Kalau kita bisa tiba-tiba ganti gitu. Ganti tipe data gitu. Jadi pusing. Baca nggak ya? Mau kan nggak mau. Nggak bisa di reshape. Tadi berapa? 64 kali 62 kali 47. Udah nggak? Bisa, Mam. Tapi nggak ngeprint. Tapi nggak bergambar. Mam. Gimana sih dia ngeprintnya secara gambar?
Oh, dia ngomongnya cuman faces image satu gitu ya. Faces target names, faces image shape. Ya udahlah, gimana lu lah. Oke, ini gak tau lah ya, ini some, I don't know lah ya. Jadi bentuknya gitu. Oke, ini gini ya, some digit image jadi gitu. Oh ya udah nggak apa. Nah sekarang, nah pakai ini, sekarang pakai ini, Mam. Kita bisa nggak kita plot sekarang, udah di resize, terus kita plot gambarnya. Nggak bisa. Oh, Matplotlibnya belum ada. Kita nggak bilang. Ini udah ada import. Emang dia pakai apa? PLT. PLT ImShow. Lah, PLT ya udah bilang kok tadi. Nih, PLT udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Dan seterusnya. Ini kok nggak mau ya? Oh, oke. Ini kenapa ya? Karena tipe datanya beda, Mam. Sebentar, sabar. Some digit image, matplotlib, chain binary, interpolation errors. Name matplotlib is not defined. Karena ada. Coba search. Ini harusnya. Oh, ini. Oke. Enggak, sekarang bisa nggak? Bisa, Mam. Ih, takut. Mam, oh gini? Gara-gara binary ya? Tapi ini siapa, Mam, harusnya? Ini harusnya siapa? Takut lah, sumpah. Taruh dulu, ini kata Colin Powell. Saya Colin Powell. Tunggu, tunggu, tunggu. Wait, wait, wait. Ketika takut, Ai. Coba ya, kita coba misalnya. Yang mau coba ya. Ini jalan. Terus kita interpolate. Terus kita gambar. Ini George Bush nih kayaknya nih. Whatever lah ya. Ya udahlah pokoknya bergambar lah ya. Bisa di print lah ya. Di plot datanya nggak terlalu jauh beda. Alah, mal. Oke, sekarang udah EM show dapet kan. Nah, sekarang kita train. Oh, maksudnya nge-trainnya jangan yang tadi, jangan ini. Jangan yang itu, harusnya gini ya, Mam. Terlalu kecil kan bingung antara pakai itu atau pakai ini deh. Coba ya, kita pakai yang ini aja deh. Coba kita set lagi ya training datanya. Oke, namanya juga kan harus praktek dong. Ini kita ganti, Mam. Datanya ada berapa tadi? Se, eh, 1348 ya. Berarti ini kita ganti jadi 1348. Tapi 1348 tuh mau kita bagi 1011. 1011 ya. 1011. Kok gini ya? Kok marah ya? Oh, karena kita belum ngambil X sama Y-nya. X sama Y-nya kita tadi gimana ngeprint? Tunggu, tunggu, Mam, sabar. Ini, kita nggak punya ini. Oh, ntar dulu, Mam. Kecilkan mikir dulu.
Bentar ya. Berarti gimana dong, Mam? Kak Cika tuh bingung antara kita kan mesti ngambilnya X sama Y-nya ya. Tapi gini, mau pakai gini atau ini kan udah dapet sih datanya. Atau mau gini ya, tar. Satu ya. Kalau gini bisa nggak? Ya begitulah. Kita ambil X-nya gini ya. Atau kita bisa juga pakai X trend dia sih. Nah, kita bisa pakai eh faces target names, faces, faces, image space, shape. Hmm. Tapi facesnya gimana, Mam? Atau gini, itu namanya faces ya. Kan ini kan faces. Nah, ini faces target names. Kak Cika coba dulu ya. Sabar ya. Faces target names. Boleh nggak kalau kayak gini? Ah, bisa, Mam. Berarti kita nggak usah pakai kayak gini dong. Ini hapus aja ya biar nggak bingung ya. Kita hapus. Ini kita hapus aja. Oke. Ini kan targetnya dapat nih. Udah Kak Cika cek. Cek. Kalau saya Kak Cika print X, dapat dong. Oke, ada ya harusnya ya. Si milik Kitty. Oke, bisa ada X. Y-nya berarti Y-nya gimana? Ada. Bisa, Mam. Nah, ini berarti kan kalau sum digit berarti kita ambilnya X aja 0 gitu kan. Sum digit saya X 0. Tapi kenapa jadi gini, Mam? Ini nggak bisa sih. Kok X shape ya, X shape. X gini kan ya. X dan gini ya. Oke, kita tambahin code. Kalau shape-nya gimana? Sabar. Nah, itu X. X shape. Kok nggak bisa X shape ya? Oh, jadi beda, Mam, caranya. Kalau kita manggil gitu jadi nggak bisa. Kan ini faces ya, ntar Kak Cika bingung bentuknya. Ini kan faces, target names. Nah, Kak Cika tuh nggak tahu type-nya apa sih face ini. Kalau misalnya kita ngedit atau kita mau pakai yang tadi ya, tunggu. Udah pakai yang ini, ambil angka yang tadi. Ini, alamak, pusing kali ini. Ini nggak bisa gitu berarti, Mam. Berarti harus pakai yang ini. Coba ya. Berarti dia udah nge-split nih. Berarti kan dia kalau misalnya extreme shape dia bisa. Nah, itu kan shape gini. Ini nggak mau nih, hapus. Ya udah same digit berarti X plus ini bisa kita show. Takut sumpah. Sekarang, nah ini berarti ya udah nih nggak usah. Kita nggak usah pakai yang ini kita hapus aja. Karena kita udah punya, udah di set. Oke, berarti kan balik lagi ke sini. Berarti shape-nya udah ada ya. Sekarang ngapain, Mam? Ini udah. Berarti kita bikin classifier-nya kan. Udah sampai sini. Um, Shuffling perlu nggak ya? Kita coba shuffling nggak ya? Mau nggak ya nge-shuffling ya?
saja ya. Ini kan aman ya. Sekarang kita coba sublim. Extrain. Namanya apa sih? Extrain, extras. Extrain. Y-trainnya juga nyambung ya. Extrain, Y-train. Ini mam. Nah, ini random permutation-nya berapa dong? Itu 60.000 kan. Ini 1011 ya. Udah Kak Cika. Nah, sekarang kita buat detektor buat siapa? Buat face tertentu gitu ya. Face X misalnya. Oke. Hujan atau enggak sih, Mam? Iya. Oke. Berarti ini kita pakai ini ya. Aduh, semoga berhasil. Saudara-saudara. Kita filternya kita ubah jadi ini integral. Sekarang kita misalnya ya tren satu. Ntar dulu, Mam. 0 aja gitu ya. 0 tuh berarti yang pertama ya. Anggap indeks pertama ya. Ya tren 0 itu wajah yang pertama ya berarti ya. Si siapa sih Ariel Sharon ya? Berarti ini yang sama dengan 0 ya. Yang Y-nya sama dengan 0. Oke. Error, euy. Oh, I know. Ntar dulu. Ntar dulu. Kita harus menyelidiki nih. Kan dia punya Y-train kan. Nah, Kak Cika mau cek dulu, Mam. Sorry. Iya, kok teks sih. Ini harusnya. Oh. Ini angkanya gini, Mam. Berarti kan kalau 6, 0, kalau 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Junichiro kan harusnya. Kalau 3 itu yang indeks 3 kan, dari 0 kan. Oke, sekarang kenapa dia error? Nggak mau. Ini kenapa gini? Oh, ya Allah. Itu dia kesalahan kita. Berarti bisa. Oke, ini ya. Aman, Mam. Oke, bisa. Oke, sekarang kita tambahin. Kita cek ya, Y-train. Itu isinya apa? Oke, itu. Sekarang kita tambah lagi. Kalau Y-train 0. Y-train 0. Itu isinya apa? False ya. Karena kita kan nyarinya 0. 0 tuh nggak ada, Mam. Jadi dia false semua kan. Oke, sekarang kita kasih tes. Oke, sekarang kita tambahin Y-test ya. Y-test. Ini nih Y-testnya segini banyak, Mam. Tadi kan dari 1100 seratusan ya kayaknya ya Y-testnya ya. Ah, kan ada 0 kan? Berarti kan si 000 ini nih yang kita 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 coba ya. Nah, sekarang kita coba kok gitu sih gue salah. Y-test 0. Ini kita sekarang lagi bikin eh, apa eh, untuk mengenali satu wajah. Y-test 0. Itu wajah pertama. Tuh, Mam beneran, Mam. Iya bener loh. False. Ya, ini kan false ya. False ya. Dia true itu di keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nih ya, Pam. Kaci kan ngomongnya dari berapa? Ngitungnya dari 1 ya. 1, 2, gini sih. Coba gini. Kamu bantuin ngitung. Alamak. Ntar kita coba ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kita ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Liatin, Mam. Ketebak loh. Dia kan udah bukan nebak lagi huruf, Mam, tapi dia nebak muka. Dan bisa pakai logistic regression. Muka loh. Jadi, kamu bisa nggak ngebayangin bahwa dengan algoritma yang sangat simple, dia bisa mengenali wajah gitu. As complex as that gitu. Asal kita punya datasetnya. Jadi sebenarnya bisa aja misalnya Hamam mau bikin suatu sistem nih. Detect misalnya siapa aja orang rumah, terus yang boleh masuk rumah siapa aja. Atau misalnya kita mau bikin kayak CCTV mengenali wajah gitu. Nih kalau ada orang misalnya kita kan lagi cari siapa tuh buron misalnya. Ya kita masukin aja daftar orang-orang DPO gitu. Terus nanti CCTV semua running algoritma ini gitu. Begitu ada set langsung jadi kayak apa sih istilahnya predator or something gitu. Ya kamu percaya kan bisa kan? Ntar kita testing dulu. Ini udah oke ya. Nah, sekarang kita masukin logistic regression-nya. Lah, tadi kalau gitu dia ngepredik. Oke. Sekarang, oh, ntar kita tambahin di sini. X dulu. Ya, sekarang kita panggil rules-nya. Tapi itu berarti udah bener ya. Oh, ini belum bukan nebak deh, Mam. Ini tuh cuma nunjukin yang no, belum di train, Mam, belum. Ini ya udah jelas bener, sorry. Belum di train, ini baru mau di train, sorry. Itu tuh nyocokin data dulu, sorry ya. Lalu bersemangat saya. Oke, toleransinya ini. Nah, ini baru masukin rumusnya. Oke, berarti sekarang kita masukin rumusnya. Code-nya berarti X-train kan? X-train, Y-train berapa tadi, Mam? 0 ya. Y-train 0. Oke, udah masuk nih datanya. Udah dapet. Sekarang kita predik. Yang kita predik tadi yang mana, Mam? Lupa. Yang kita predik yang ini ya? Sum digit ya? Sini kan? Sini itu siapa? George Bush kan? George Bush itu berarti harus yang nomor, aduh gimana ya Kak Cika tahunya dia George Bush bukan ya? Gimana sih Mam? Ntar dulu, ini kan datanya ya. Gimana ya kita tahu indeksnya? Oh, George Bush itu berarti 0, 1, 2, 3. Kalau nggak 3, 4 ya. 3, 3 berarti dia 3. Berarti harusnya angkanya 3. Oke, kita predik sekarang ya. Kita buat predik, berarti 3 harusnya. Kita pakai 0. Berarti harusnya false ya. Karena kan kita kan nebak George Bush. Padahal kita ngetrain yang 0. Jadi kita ngetrain buat si Ariel Sharon kan sebenarnya. Ya, Mam. Tapi kita nebaknya George Bush. Berarti hasilnya harus false ya. Oke ya. Tunggu. Berarti ini Kak tambahin dulu ini. Oke. Kita sambil digit. Tuh false berarti, Mam. Berarti benar dia udah bisa nebak yang benar. Oke, sekarang kita coba, nanti ya kita eksperimenin lagi ya. Sekarang kita coba keakurasiannya berapa ya? Sama nggak sama tadi? Nanti kita buktikan lagi, oke? Nanti kita buktikan lagi. Oke, sekarang kita lihat akurasi untuk Y-train untuk Y-train 0. Kita run. Hah? Oh, pantesan aku salah ngopi. Ngopi dari atas. Apa sih? Oh, sorry.
Sama berapa? Tebak. Berapa? Oh, belum. Belum kita print. Aminnya belum kita print. Amin. 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 95% nggak sebagus digit sih, tapi not bad kan ya, yang Hamam. Sekarang berarti kan udah jadi nih Hamam face recognition-nya. Jago, sekarang tar lu Mam. Sekarang Kak Cika mau melakukan agak ada, ntar lu tau deh. Ini jangan some digit lah ya, biar beda ya. Some face ya. Some face, some face, some face. Nah, sekarang Kak Cika mau cari, kan kita ngetrennya pakai Ariel Sharon kan. Sekarang Kak Cika mau ngetren George Bush, Mam. Jadi biar jadi true. Nah, George Bush itu kan posisinya 4 ya. Berarti Kak Cika harus ngetes some face-nya kan ini ya, tetap 0. Tapi Kak Cika mau ngetes ini George Bush, tapi detektornya jangan yang sama dengan 0. Yang sama dengan 4 berarti, ya nggak sih? Ya nggak, Mam? Kita cari yang muka-mukanya George Bush aja trainingnya sekarang. Sekarang kita tes ngambilnya yang 4. Kita lihat Y-trend. Ini kan di sini nggak ada 4 nih. False-false semua udah, ya udah jelas lah gitu ya. Y-trend 0, Y-trend 0 ini false-false gak ada. Y-tes 0. Kok nggak ada yang true sih? Kita tuh nge-trend berapa sih? Nge-trend 4 kan? Kok nggak true sih? Y-trend ini kok nggak true yang Y-tes 0-nya? Ih, kacau. Gimana sih? Coba tes dulu ya. Ini ekspektasi Kak Cika dia harus, sorry, ini harusnya 4. Kita ngetrennya gitu. Oh, pantesan. Hamam. Ini kan ya tren 4. Berarti kan kita ngeceknya 4 dong. Ini ya trennya kan. Berarti ya tren 4-nya false, false, false. Tapi kan ya tesnya ini. Berarti kan yang dicek ya tes 4 dong. Kan kita mau ngecek wajah 4 kan. Berarti ini harusnya true tuh kan. Yang 4 ini kan jadinya true kan. Oke, looks good. Nah, ini terus kita masukin logistic regression, terus kita fit in-nya berarti Y-trend 4 kan? Alright. Sekarang kita predik some face kan? Some face-nya kan gambarnya si George Bush kan? Harus true. Error, Mama. Some face ya. Kok gitu sih? Some. Apa sih harusnya some face ya? Kita lihat tes apa sih namanya? Kak Cika salah. Oh, Kak Cika ngeran yang ini. Ngaco. Kacika ngaco, kacika ngaco. Ini yang mana? Oh, ini yang 3. Sorry, sorry. Kacika ngaco. Yang ini berarti, bukan. Yang hamam yang ini. Bukan sunface. Mana sih sunface? Eh sunface kan? Kok nggak bisa? Cari sunface. Hah? Kok not define? Belum kacikaran gitu. Oh, kacika belum ini. Beneran ini, Mam. Lupa. Sunface sama dengan tes 0. Terus ini kacika show. Ini kan si George Bush kan. Ini udah. Oke. Ini udah. Tren wajahnya dia. Kita cek. Iya, tren oke. Iya, tren 4 oke. Iya, tes oke. Iya, tes 4 oke. Oke. Terus sekarang kita logistic regression. Tren 4. Udah ya, berarti kita predik sekarang, Mam. Tuh. Kok false?
Ayo, apa tiga ya? 92%. Kenapa ya? Apakah Cika salah indeks ya? Coba sekarang misalnya Kak Cika trennya, kita yang ditebak tetap sama, tapi kita klasifiernya ganti ya. Oke deh, kalau gitu tiga deh. Kalau tiga benar nggak ya? Indeksnya yang nggak tahu, oh yang mulai dari berapa? Harusnya dari nol. Ini salah dong. Harus ada true. Oke. Ya tes. Ya tes tiga. Harusnya true, false, true. Oke. Alright, looking good. Kita run. Oke, sekarang kita clicking data untuk wajah tiga. Kita udah dapet yang true tapi nggak dapet yang false. Udah dapet yang false tapi nggak pernah true. Mam, kenapa ya? Wah, kacau nih. Oh, ini tadi ini harusnya nih tiga. Akurasinya tadi salah. Aminnya berapa? 90%-nya makin turun. Kenapa nggak berhasil ya, Mam? Tunggu, tunggu. Let me think ya. Kan kita punya data nih. Target names. Mengeprint target names dan image shape. Oke, berarti kan kalau gitu, oh Kak Cika tahu. Ini kan, oh gini aja. Kita kan misalnya ngambil, nah ini kan kita ngambilnya, berarti kan kita tinggal cek aja. Iya, tes nol itu berapa? Siapa nomor berapa dia? Ini aja, Mam, kita cek. Ya, tes nol. Kan kita ambilnya tes nol nih. Dia tuh tiga tuh. Ini tuh nomor tiga, Mam. Ya udah, kita ganti buka ya sekarang. Kita X tes satu ya. Oke, sekarang X tes satu itu siapa sih? X tes satu itu tiga juga. Jangan deh, X tes 10 deh. 10 siapa? Hah? Coba 100. Oh, ini gara-gara gue salah ini. Some face, this shape. Oke, ya tes 10, 100 ya Pak. Kok gitu terus sih? Salah nih, licik. Ya tes berapa dong, Mam? 9 deh. X tes 9 itu, berarti ya tes 9-nya siapa? Satu ya. Indeks satu siapa? Colin Powell ya? Colin Powell tuh yang mana sih, Mam? Oh, yang itu ya? Colin Powell yang pakai kacamata ya? Pengen Tony Blair sebenarnya. Colin Powell tuh dikit aja. Aduh, pusing gue. Oke, udah dapet. Berarti Colin Powell ya. Kalau kita print, ini ya. Kayak kacamata kan Colin Powell. Apa gara-gara di resize ya? Enggak juga sih. Kita shuffling. Nah, sekarang kita trennya tiga. Dia tiga kan? Eh, dia satu ya. Satu ya, Colin Powell ya. Beneran nggak sih satu? Ya, yang pertama Ariel Sharon. Berarti kita trennya satu ya. Harus true nih.
Colin Powell, ya trennya ini kan, oh ya trennya ganti sekarang kan di reshuffle lagi. Ya tren satu, false true ya. Ya tes gitu ganti lagi berarti karena tadi di reshuffle, sekarang ya tes satu. Berarti eh, ada true ya di situ. Oke. Sekarang kita logistic regression. Pusing nih kalau nggak bisa di tag nih. Kacau nih, memalukan nih, memalukan nih. Coba tes. Kita fit, kita predik sekarang dia ya mukanya harus true. Ah, true. Bisa, Mam. Berhasil dia bisa. Kalau Powell dia, Colin Powell dia nebak, akurasi cek. Akurasi cek 93%, 94%. Oke, sekarang Kak Cika mau coba sekali lagi ya. Terus Kak Cika mau nunjukin satu contoh lagi. Masih ada waktu. Sekarang kita coba data ke 99. Coba 99 siapa? Boh lah ya, pokoknya 99 itu. Ah, nggak mau ke 999. Nggak ada gitu. Nggak ada ya. Trennya nggak sampai 999 ya, Mam. 90 ya. Sorry. Satu. Nggak mau satu bosan. Aduh, gimana? Ntar ya, Mam. Ntar kasih dulu. Aduh, pusing. Ntar. Coba deh 5 deh, 5. Mbak, 17, 17. Dua. Dua siapa, Mam? Donald Rumsfeld yang mana Donald Rumsfeld? Ini. Aku nggak ngerti udah Donald Rumsfeld muka siapa? Cih, saha Donald Rumsfeld teh. Ya udahlah ya, dua ya. Sekarang kita train dua berarti ya, harus true ya. Nah ini nih, kita shuffle lagi ya. Oke, kita train lagi. Berarti dua dong, jangan satu dong. Dua. Nah, ya trennya ini. Berarti di ujung nih ada false. Kok false? Loh, kok gini sih? Oh, ya tren dua. Astagfirullahaladzim. Ya tren dua berarti kan true ya. Nah itu. Ya tesnya ini ya trennya dua kan, Mam. Dua. Berarti harus ada true di atas itu harus ada true. Oke, itu true ya. Dah, sekarang kita logistic regression. Nah, ini kita trennya dua. Berarti kita print, kita fit, kita predik harus true. Nah, udah berarti udah benar, Mam. Udah sahih ini. Udah benar berarti Kak Cika membuktikan bahwa boleh ya. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin ke Hamam. Nah, prediksinya 110,94. Sekarang Kak Cika mau nunjukin ke Hamam yang ini. Eh, supaya Hamam
akhirnya kayak melihat data yang sangat besar gitu. Mana? Kok ribet gini? Tunggu, sabar. Nah ini ya. Saya Kak Cika pengen analisis yang Hamam itu juga bisa sih. Tapi ini ya Kak Cika tunjukin. Nah sekarang kita menggila dengan data yang menggede gitu ya. Nah ini kan data Kak Cika tuh gede nih Mam sekarang. Tadi kan kecil-kecil ya. Hamam kan belajar udah per tahap kan. Dari angka, wajah. Terus sekarang semakin menggila Mam. Semakin ini apa ya, buat apa nih kode, kok nggak ada apa-apanya, hapus aja gitu. Nah ini tuh Kak Cika punya gambar ya, data COVID Kak Cika udah nunjukin kan. Nah jadi kalau kita lihat datasetnya ini ya, image dataset, sorry close. Kenapa sih suka gitu deh, suka nge-pop up nggak jelas gitu deh collab tuh. Kak Cika buka ini ya. Sabar ya sayangku. Habis ini Amam boleh 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 istirahat, tapi sedikit lagi. Klik. Astaga kagak nih. Nah ini. Nah itu datanya lebih gila lagi, Mam. Jadi si datanya nih ya ada tes sama tren kan selalu kan. Nah, kalau yang tadi juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita punya tes sama tren, itu labelnya tuh tadi kayak muka gitu ya, ada berapa wajah. Nah, itu berarti levelnya labelnya tuh sebanyak wajah. Nah, di tes ada sekian wajah itu, di tren ada sekian wajah itu. Nah, kalau misalnya yang buat bilangan, di tes tuh ada 10 label, di tren ada 10 label gitu. Nah, ini kan kamu melihatnya di sini ya. Kita punya 137 data COVID-19. 317 yang untuk COVID itu 137. 317 itu total di yang ada pneumonia sama normal. Jadi 300 ya, kira-kira sepertiga lah ya, nggak sama persis sih jumlahnya, Mam. Tapi nah untuk itu tuh dibagi-bagi. Jadi ntar untuk COVID misalnya 317 itu tuh nanti dibagi-bagi lagi sesuai labelnya gitu. Nah, si data-datanya nih kayak gini ya. Untuk tes itu ada 26 file nih untuk COVID. Untuk normal ada, lihat kayak gini datanya, Mam. Nih COVID tuh datanya gini. Kadang-kadang kan buat orang mungkin kalau udah matanya terlatih dokter gitu ya, itu kan mungkin ngelihat gini cepet gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, apa stafnya terbatas, terus harus cepat gitu memutuskan ini orang COVID atau bukan. Kalau kita punya mesin learning kan kita bisa feed ke dia, terus dia bilang ini COVID, lu harus pisahin dia gitu atau gimana gitu ya. Nah si datanya tuh ya kayak gitu, Mam. Jadi tapi lihat ya, di tes itu 26, 20 sama 20 kurang lebih sama. Untuk train itu lebih banyak, COVID 111, normal cuma 70, pneumonia cuma 70. Cuman artinya yang mau Kak Cika jelasin ke Hamam itu adalah dari 300 itu dibagi dua menjadi tren sama tes. Biasanya 2/3 tren, sepertiga tes. Nah, dari setiap bagian itu tuh dibagi lagi sesuai labelnya gitu, dan itu nggak selalu sama gitu. Oke, nah itu tuh diatur-atur. Kadang-kadang sama codingnya tuh di apa hmm, diacak gitu. Nah ini normal nih, Mam. Kalau normal tuh kelihatan dia bening ya, maksudnya kontras ya, lebih kontras kan, Mam. Kalau sehat tuh nggak berkabut gitu loh. Sebenarnya kalau pakai mata normal, cuman yang agak susah tuh bedain COVID sama pneumonia. Cuma pneumonia tuh kayaknya hazy-nya beda gitu sama COVID. COVID tuh lebih tebal gitu ya. Tapi daya itu satu hal ya. Kamu udah tahu tipe datanya kan? Nah, yang Kak Cika lakukan eksperimennya adalah si data ini, Kak Cika lupa dia tuh dimensinya berapa ya.
Dia nggak bilang sih. Kak Cika lupa. 100 kali berapa lah gitu ya. Tapi gede gitu. Ntar cek dulu. Ini tuh gede sekian kali berapa gitu. Nah, ini sama Kak Cika di resize dong. Kita bisa nggak ya? Ntar baik. Shape aja. Apa sih namanya? Kita lihat image shape gitu bisa nggak ya? Image. Mana bisa? Gue tiba-tiba, Mam, Kak Cika harus gini dulu. Oh, harus konten dulu, Mam. Oh, no. I messed up. I messed up. Sorry. Oke. New image show-nya ini ya. Ini nggak usah ya. Mam, lupa. Ini tuh harusnya Kak Cika, ntar dulu ya, di konten ya. Konten, from fill image open. Itu tuh harusnya Kak Cika masukin ini dulu. Oke, mount dulu kayaknya. Ntar dulu ya, Kak Cika mount dulu ya. Kalau nggak keburu nggak apa-apa ya, Mam. Tapi I messed up. Ini harus gini dulu kayaknya. Connect. Mam, sign in dulu. Ya. Nah, ini kok Kak Cika nggak bisa mount ya? Pokoknya si gambar itu, ntar sabar ya sayangku. Oh, messed up. Oh iya, tunggu. Harusnya CryptoCode apa bukannya waktu sama Bita ya? Kita allow dulu ya. Allow. Nah, pokoknya Kak Cika tuh harus, ini tuh siapa sih usernya? Bentar ya. Ini Marisa Paresto ya? Ini Marisa Paresto. Oh, Marisa Paresto, Mam. Oh, berarti gue salah. Harusnya jangan CryptoCode Marisa. Tunggu. Lebih dikit aja. Tadi Mam datang telat ya. Bentar ya. Sebentar aja sabar sayangku. Let me finish this ya. Oke. Continue. Halo. Ini tuh data-datanya udah Kak Cika upload ke Drive gitu, Mam. Jadi dia mounting dulu sekarang. Oke, udah mount ya. Sekarang Kak Cika tuh manggil konten. Harusnya ada, tapi lupa di mana. Kok gak ada ya? Ntar dulu ya. Kak Cika harus buka dulu di sini. Tunggu, sabar. Itu berarti Drive Google. Harus Kak Cika direct ke situ lah kira-kira. Tapi nanti Kak Cika fix lah. Nah, ini kan ada di sini ya. Nah, di Drive ini itu Hama bisa bisa sebenarnya bisa taruh. Nah, data Kak Cika tuh ada di sini kalau nggak salah. Ini di chest X-ray ini. Nah, ini kan normal ya atau pneumonia nih. Nah, ini IM berapa tadi? IM 0115001. Yang pneumonia aja deh. Oh, ini deh.
beginilah, Mam. Si datanya tuh banyak loh. Maksudnya datanya gede. Jadi kalau misalnya Mama mau ini ya, mau apa? Ini kan Cika buka dulu ya. Mau, oh ini aja boleh lah. Itu tuh kita harus sedia storage. Ini gimana ya caranya gue ngecat cari linknya. Taruh Mam, sabar. Hmm, itu gimana caranya? My Drive. Ah, cancel deh. Ini ganggu deh. Oke. Image open content IM content. Ah, ini gini berarti, Mam. Sabar. Ini misalnya ini. Sabar. Sabar. Copy paste ya. Misalnya Kak Cika ganti ya. Ini copy paste-nya ke, nah gini Mam. Jadi si gambarnya boleh di mana aja gitu ya. Kak Cika saya pakai ini gambarnya. Ini kita matiin dulu. Nah ini Kak Cika giniin. Nah dia kan bisa image show gini kan. Kok nggak image show ya? Nah ini Kak Cika resize nih. Jadi 28 kayak 28. Jadi no image. Dia jadi kecil gitu. Tapi nggak kok nggak ngeprint sih Mam? Kok nggak ngeprint sih Mam? Kok nggak nge-show sih? Ah, kecewa. Ya udah gitu ya. Pokoknya dia jadi 28 kayak 28. Nah, ini tuh Kak Cika setup kayak tadi ya. Ini data image-nya gitu ya, Mam. Tapi gambarnya tuh lebih gede gitu. Terus, ini data labelnya. Kalau tadi kan data labelsnya itu wajah sama 0101 gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa bisa target dictionary-nya dia apa gitu. 0 tuh COVID, normal tuh 1, pneumonia 2 kayak tadi. Jadi kayak si wajah itu juga 0 tuh siapa, Colin Powell, di siapa nih apa gitu. Tapi kalau apa ya? Kalau kita lihat di bawahnya tuh dia bisa detect dengan presisi, Mam. Ntar Cika cek dulu ya. Habisnya kita udahan ya. Ntar ya, Mam, Cika buka pintu bentar aja. Hold on, ada yang ngebel, ada yang ngebel. Tunggu dulu, sabar. Lebih gampang, dia bisa langsung nyampe. Oke, ini reconnect ya. Udah, Mam, habis ini ke Cika udah. Ya, pakai GoPay. Nah, ini Mam lihat. Dia bisa detect, tapi memang dia resolusinya jadi turun nih, jadi kecil.
dia bisa jadi gini kan. Jadi mama melihat kan yang aslinya tadi kayak gitu. Nah, itu kalau diturunin resolusinya jadi begini. Tapi dia bisa tetap bisa ngedetect gitu loh, Mam. Nah, ini kan Kak Cika bikin detektornya ya. Oke, kita detektornya buat yang COVID atau apa terserah kita tes. Dia bisa nebak dan bagus. Ntar Kak Cika lupa. Kak Cika cek nggak ya ketelitiannya berapa. Tuh, Mam, 96%. Jadi bagus gitu. Jadi itu membuktikannya ada error sebagian enggak karena Kak Cika ini ya receive. Tapi gitu. Jadi maksud Kak Cika gini, si logistic regression ini itu salah satu yang powerful gitu ya. Dibuktikan dengan misalnya dia hmm, datanya misalnya gede pun gitu, terus kita resize jadi kecil, tetap presisi gitu. Nah, kalau ini pakai CNN ya jauh lebih bagus gitu. Cuman mengedan aja, maksudnya datanya jadi gede, komputasinya jadi besar, lebih presisi, tapi lihat aja si gambarnya gede, labelnya banyak gitu. Gitu, Mam. Oke? Panjang kali ya, Banda ditinggal-tinggal lagi ada obat, ngambil obat. Gitu, Hamam. Ada pertanyaan nggak, Mam? Nah, jadi kalau saya nanti Hamam mau ngelanjutin proyek Hamam yang di CNN itu, sebenarnya secara prinsip gini aja gitu, datanya tinggal apa gitu. Hamam tinggal lihat aja si codingnya. Si datanya itu kan pasti diambil, terus dilihat bentuknya kayak apa, dimensinya kayak apa, terus dipisah jadi X sama Y, input sama output, terus di train, terus di-apply ke algoritmanya gitu. Nah, ini salah satu contoh nih kalau misalnya Hamam mau lihat yang face recognition udah ya, ini ya. Ini kan Kak Cika udah share kan, nah Hamam bisa mulai dari sini gitu. Ini tuh bisa Hamam ganti-ganti. Terus kalau misalnya mau diganti pakai CNN ya tinggal panggil aja CNN dipakai contoh yang sebelum tadi Kak Cika mulai itu yang tadi sore. Begitu, Mam. Udah, ada kok pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita udahan. Nanti Kak Cika siapin sertifikat ya, Mam. Tapi Kak Cika tuh ada beberapa sertifikat yang harus dibuat, jadi nanti sabar ya nungguinnya. Kak Cika generate dulu. Gitu deh, Mam. Sekarang istirahat ya. Capek. Istirahat dulu. If anything to ask, kasih tau Kak Cika. Ya. Nggak ada. Aman. Oke. Ada. Atau misalnya Mama mau nunjukin sesuatu Kak, mau nanya gitu, sok boleh. Ya nanti kontak kakak aja. Ya, boleh. Kontak kakak ya, kalau ada apa-apa ya. Jangan terlalu capek ya, Mam. Takut-takut. Ini malam minggu loh, besok istirahat. Sekarang bubuk atau nonton Netflix. Oke, Mam. Have a nice weekend ya. Makasih banyak ya udah belajar sama Kak Cika ya. Thank you so much, Mam. See you soon.